Negara kita, kerusakan kopling biasanya harus mengganti set 3 kopling, tetapi di Pakistan tidak semudah itu karena truk mereka sebagian besar merupakan impor. Jadi, untuk membeli suku cadang baru, biasanya perlu menunggu 10 hari hingga setengah bulan, sehingga pemilik kendaraan hanya bisa mencari bengkel perbaikan pinggir jalan untuk melakukan perbaikan. Di depan kita, ada seorang pria Pakistan yang berusia lebih dari 90 tahun, yang merupakan ahli dalam memperbaiki plat kopling truk. Dia memiliki pengalaman memperbaiki selama lebih dari 50 tahun dan dapat mengembalikan fungsi plat kopling truk yang rusak. Montir ketika menerima plat kopling, pertama-tama ia menggunakan kuas untuk menghapus debu dan serpihan dari permukaan. Menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk proses perbaikan berikutnya. Setelah pembersihan selesai, montir akan memeriksa plat kopling dengan teliti. Dia menemukan bahwa pegas peredam di dalamnya mengalami keausan yang berlebihan yang menyebabkan kendor. Tentu saja, masalah seperti ini baginya adalah masalah kecil. Dia hanya perlu membongkar plat kopling, yang perlu diperbaiki, dan yang perlu diganti. Dan cara perakitan plat kopling adalah dengan menggunakan paku keling untuk penyambungan dan pengikatan, jadi montir akan menggunakan bor meja untuk melepas paku keling yang menghubungkan, hanya dengan begitu plat kopling dapat sepenuhnya dibongkar. Setelah melepas paku keling, kemudian menggunakan palu untuk mengeluarkan paku keling. Dalam adegan ini terlihat cara montir berpengalaman tersebut mengeluarkan paku keling. Sangat percaya diri dan tenang, tanpa sedikit pun kemunduran, dalam waktu singkat paku keling dari plat kopling sudah dihilangkan. Selanjutnya, dudukan plat kopling dan pegas peredam akan dibongkar bersamaan untuk memudahkan pekerjaan perbaikan selanjutnya. Setelah plat kopling dibongkar, segera mulai melepas plat gesek. Dengan menggunakan palu dan pahat, paku keling yang terhubung juga dikeluarkan. Meski montir berpengalaman ini sudah lanjut usia, dalam pekerjaan perbaikan plat kopling ini, dia memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman yang sangat profesional. Di sini, baik plat kopling mobil besar maupun kecil bisa diperbaiki olehnya. Dia bisa melakukan perbaikan, dan harga perbaikan cukup konsisten, baik untuk yang besar maupun kecil dipatok Rp2.000. Karena harganya yang wajar, montir ini setiap hari memiliki pekerjaan perbaikan plat kopling yang tidak ada habisnya. Setelah plat kopling berhasil dibongkar, selanjutnya bisa dilakukan perakitan. Karena ditemukan bahwa pegas di dalam plat kopling yang diperiksa mengalami keausan. Sebelum melakukan perakitan, dia juga harus mengatur setiap pegas peredam agar kembali ke ketegangan semula. Selanjutnya hanya perlu menambahkan bantalan dan bisa digunakan kembali. Montir tidak hanya menunjukkan keterampilannya, tetapi juga menunjukkan kualitas yang sangat berharga, yaitu ketelitian dan kesabaran. Ketika teknisi biasa mungkin akan menyerah, dia tetap gigih menemukan solusi. Ini juga mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada pengalaman dan keterampilan, tetapi juga pada sikap dan tekad kita. Dalam keadaan normal, memasang kembali plat gesekan yang baru seharusnya sudah cukup, tetapi montir berpengalaman bisa melihat dari permukaan plat gesekan yang sangat aus bahwa ini pasti bukan karena kesalahan pengemudi. Jadi saat ini dia tidak langsung memasang plat gesekan yang baru, tetapi menggunakan palu untuk meratakan pegas gelombang dari dudukan plat kopling dan memeriksa setiap potongan pegas dengan teliti. Setelah pemeriksaan tidak ada masalah, dia akhirnya menggunakan paku keling untuk memasang plat gesekan yang baru, dan ini berarti plat kopling sudah diperbaiki. Dalam keadaan normal, plat kopling yang telah diperbaiki ini seharusnya bisa digunakan hingga 100.000 km tanpa masalah. Jika ada masalah, itu pasti menjadi masalah orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa di dalam negeri sangat jarang ditemukan bengkel yang melakukan penggantian plat gesekan seperti ini?